Di balik keberagaman budaya Nusantara, terselip desa-desa yang diselimuti kabut misteri, di mana kehidupan sehari-hari masyarakatnya masih bergesekan langsung dengan dimensi gaib. Dari tradisi pemakaman yang menantang maut, hingga kutukan kuno yang tak terpecahkan, desa-desa ini berdiri sebagai penjaga rahasia kelam yang diwariskan secara turun-temurun. Berikut 15 desa paling angker di Indonesia. Desa di Landak, Kalimantan Barat ini menyisakan luka sejarah yang mendalam melalui peristiwa berdarah mangkok merah di masa lampau. Energi dari konflik hebat tersebut diyakini masih mengendap di tanah desa, menciptakan atmosfer yang terasa sangat berat dan mencekam bagi para pendatang. Masyarakatnya percaya bahwa bayang-bayang masa lalu terkadang masih menampakkan diri, membuat desa ini memiliki aura yang sangat diwaspadai di wilayah Kalimantan. Hingga kini, ritual adat tertentu masih sering dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan meredam sisa-sisa trauma spiritual yang membekas di sana. Berbeda dengan tradisi Bali pada umumnya, warga desa di pinggir Danau Batur ini tidak membakar jenazah, melainkan meletakkannya begitu saja di atas tanah di bawah pohon tarumenyan. Meskipun bau busuk tidak tercium berkat aroma pohon tersebut, pemandangan tulang belulang dan tengkorak manusia yang berjajar menciptakan aura kematian yang sangat pekat. Suasana sunyi yang menyelimuti area pemakaman terbuka ini memberikan kesan mistis yang sulit dilupakan bagi siapapun yang berkunjung. Aturan adat yang ketat melarang jumlah jenazah di bawah pohon tersebut melebihi 11, menambah kesan sakral yang tak tergoyahkan oleh zaman. Desa di Kendal, Jawa Tengah ini dikenal sebagai lokasi dari hutan lindung Darupono yang dipercaya masyarakat setempat sebagai pusat dari sebuah kerajaan gaib yang besar. Banyak warga yang sangat menghindari area tertentu setelah waktu maghrib karena seringnya terjadi penampakan sosok makhluk tinggi besar yang menjaga hutan tersebut. Keheningan hutan dan cerita tentang orang-orang yang tersesat secara mistis membuat Jungsemi menjadi salah satu desa paling wingit di Jawa Tengah. Mitos mengenai pasar gaib di tengah hutan seringkali menjadi buah bibir warga yang mengaku mendengar kebisingan ramai namun tak melihat satupun sosok manusia. Dikenal sebagai Kampung Mati, desa di Bogor, Jawa Barat ini ditinggalkan secara massal oleh penduduknya akibat bencana pergeseran tanah yang terus mengancam keselamatan. Deretan bangunan kosong yang terbengkalai dan mulai tertutup oleh rimbunnya semak belukar menciptakan pemandangan kota hantu yang menyeramkan. Ketiadaan aktivitas manusia di pemukiman ini membuat suasana menjadi sangat angker, seolah-olah waktu telah berhenti dan hanya menyisakan sunyi yang mencekam. Dinding-dinding rumah yang retak dan perabotan yang tertinggal seolah menceritakan ketakutan para penghuninya saat harus pergi terburu-buru meninggalkan rumah mereka. Daya tarik mistis desa di Banyuwangi, Jawa Timur ini berpusat pada sebuah bangunan kuno yang dikenal sebagai Rumah Tua Seragi. Menurut mitos setempat, bangunan ini merupakan titik temu atau balai pertemuan bagi seluruh makhluk halus yang menghuni wilayah Banyuwangi. Warga sekitar sangat menghindari area rumah tersebut, terutama pada malam hari, karena sering terdengar suara gaduh atau percakapan aneh dari dalam bangunan yang seharusnya kosong melompong itu. Beberapa praktisi spiritual bahkan meyakini bahwa rumah tersebut memiliki gerbang dimensi yang menghubungkan dunia nyata dengan jagat lelembut.
Berada tepat di kaki Gunung Merapi, Boyolali, Jawa Tengah, desa ini dianggap oleh masyarakat sebagai gerbang utama menuju kerajaan gaib penghuni gunung. Kehidupan sehari-hari warga di sini sangat kental dengan aturan adat dan pantangan tertentu yang bertujuan untuk menghormati penghuni Merapi. Mereka percaya bahwa siapapun yang berperilaku tidak sopan saat beraktivitas di ladang atau lereng gunung dapat dengan mudah disesatkan ke alam lain oleh kekuatan yang tak kasat mata. Suara derap kaki kuda yang membawa utusan gunung konon sering terdengar melintasi jalanan desa pada malam-malam keramat tertentu. Lokasinya yang berdekatan dengan Pulau Nusa Barong, Jember, Jawa Timur yang mistis, membuat desa Puger Kulon dikenal sebagai pusat praktik ilmu hitam dan urusan gaib di pesisir selatan. Desa ini sering didatangi oleh orang-orang dari luar daerah yang ingin mencari kekuatan mistis atau melakukan ritual tertentu di tengah deburan ombak yang ganas. Reputasi desa ini sebagai tempat yang keras secara spiritual membuatnya sangat disegani oleh kawan maupun lawan. Angin laut yang kencang di desa ini sering dianggap membawa pesan atau bisikan gaib bagi mereka yang sedang menjalani laku spiritual di pinggir pantai. Desa di Situbondo, Jawa Timur ini memiliki legenda unik yang dikenal dengan sebutan Kutukan 26 Kakak, di mana satu rukun tetangga di sana konon tidak akan pernah bisa dihuni oleh lebih dari 26 kepala keluarga. Masyarakat percaya jika jumlah kakak bertambah, maka akan ada warga yang meninggal dunia, jatuh sakit misterius, atau merasa tidak betah hingga harus pindah. Misteri angka 26 ini telah bertahan selama puluhan tahun dan menjadi fenomena sosial mistis yang belum terpecahkan hingga hari ini. Upaya penambahan jumlah warga melalui pendatang baru selalu berakhir dengan kegagalan yang tidak masuk akal, seakan ada batas gaib yang tak boleh dilanggar. Meskipun lokasi pastinya masih menjadi perdebatan, desa yang tersembunyi di dalam hutan kawasan Banyuwangi atau Bondowoso ini tetap menjadi salah satu legenda urban paling menakutkan. Kisah tentang sekelompok mahasiswa yang mengalami teror gaib akibat melanggar aturan sakral membuat hutan-hutan di daerah tersebut dianggap sangat angker. Aura penari gaib dan suara gamelan di tengah malam hari seringkali dilaporkan muncul di tengah kepekatan hutan yang sunyi. Kengerian cerita ini telah menciptakan stigma bahwa hutan di wilayah tersebut menyimpan rahasia kelam yang lebih baik tetap tidak terungkap. Desa di Jambi ini dikelilingi oleh hutan belantara yang dipercaya menjadi tempat persembunyian makhluk legendaris bernama orang pendek serta entitas penjaga hutan lainnya. Hutan di sekitar desa ini dianggap terlarang untuk dimasuki oleh mereka yang tidak memiliki izin spiritual atau niat yang murni. Penduduk setempat hidup berdampingan dengan alam melalui cara-cara mistis, menjaga perbatasan antara pemukiman manusia dengan wilayah yang dikuasai oleh kekuatan purba. Kesaksian warga tentang jejak kaki yang tidak lazim di sekitar hutan seringkali memperkuat keyakinan bahwa mereka tidak tinggal sendirian di wilayah tersebut. Terletak di lembah yang dihiasi oleh banyak situs megalitikum, desa di Poso, Sulawesi Tengah ini menyimpan misteri tentang patung-patung batu purba yang konon bisa berpindah tempat dengan sendirinya. Masyarakat meyakini bahwa patung-patung dengan ekspresi wajah aneh tersebut adalah wujud manusia masa lalu yang dikutuk karena perbuatan mereka. Kehadiran patung-patung yang seolah mengawasi dari kejauhan menciptakan rasa merinding bagi para penjelajah yang melewati lembah tersebut. Warga asli sangat mematuhi etika luhur saat melintasi area situs agar tidak menyinggung kekuatan purba yang mendiami batu-batu tersebut.
Memiliki nama yang mengintimidasi desa di Subang, Jawa Barat ini, dulunya merupakan tempat persembunyian strategis para pejuang kemerdekaan dari kejaran penjajah. Namun desa ini juga terkenal karena fenomena orang luar yang sering tersesat di area yang sama, seolah-olah jalanan di sana berputar secara misterius. Istilah disembunyikan siluman sangat melekat pada desa ini, menggambarkan betapa kuatnya pengaruh gaib yang dapat memanipulasi pandangan mata manusia. Keanehan geografis yang dipadukan dengan cerita turun-temurun membuat banyak pengendara enggan melintas sendirian saat cuaca mulai berkabut. Dikenal secara luas sebagai salah satu pusat kekuatan mistis di Pulau Lombok, desa ini menuntut setiap pendatang untuk menjaga etika dengan sangat ketat. Reputasinya dalam urusan magis membuat orang luar merasa sangat berhati-hati dalam berucap dan bertindak agar tidak secara sengaja menyinggung penghuni atau terkena kiriman magis. Energi mistis di desa ini terasa sangat kental, menjadikannya salah satu tempat yang paling dihormati dalam peta spiritual Nusa Tenggara. Banyak tokoh spiritual terkemuka di wilayah ini yang dipercaya memiliki kemampuan mengendalikan elemen alam melalui doa dan ritual khusus. Selain sejarahnya yang berani, desa di Lampung ini secara turun-temurun dikenal memiliki kaitan erat dengan ritual perlindungan diri dan ilmu kebal yang bersifat mistis. Banyak area di sekeliling desa yang dianggap wingit atau sangat keramat, sehingga tidak sembarang orang berani menginjakkan kaki di sana tanpa pendampingan warga lokal. Aura ketangguhan yang berpadu dengan nuansa gaib membuat desa Jabung memiliki posisi unik dalam ingatan masyarakat Lampung. Tradisi pewarisan ilmu bela diri di sini seringkali melibatkan tirakat panjang yang memperkuat hubungan antara fisik dan kekuatan batin. Desa-desa seperti Londa atau Ketekesu, Sulawesi Selatan, menawarkan pemandangan pemakaman tebing yang megah sekaligus mendirikan bulu kuduk. Aura di desa-desa ini sangat kental dengan kehadiran roh leluhur yang dihormati melalui ritual-ritual sakral, termasuk mak dene atau tradisi membersihkan jenazah yang telah lama meninggal. Interaksi yang begitu dekat antara dunia orang hidup dan orang mati di sini menciptakan atmosfer spiritual yang sangat kuat dan tidak ditemukan di tempat lain. Peti-peti kayu yang menggantung di dinding batu selama ratusan tahun menjadi saksi bisu betapa kematian bukanlah perpisahan akhir bagi masyarakat adat di sana.